Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sahabat KKGS di 2021. Perkenalkan, saya Ajerni dari SMK Negeri 1 Simpang Mamplam. Saya di sini akan menguraikan alat dan bahan yang digunakan dalam budidaya hidroponik. Namun saya membedakan membedakan alat dan bahan untuk beberapa kegiatan. Untuk pertama sekali, alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan rak hidroponik terlebih dahulu, dan kemudian nanti pada tahap selanjutnya saya akan menjelaskan tentang alat dan bahan yang digunakan untuk penanaman dan perawatan, kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk panen dan juga untuk penjualan atau pemasarannya. Untuk alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan rak hidroponik, yang kita butuhkan adalah keni 3/4 sebanyak 12 pieces, sambungan T 3/4 16 pieces, potongan paralon ukuran 3/4 10 cm sebanyak 14 pieces, potongan paralon ukuran 3/4 5 cm 8 pieces, kemudian potongan paralon ukuran 3/4 35 cm 2 pieces, yang 80 cm 2 pieces, ukuran 3/4 yang 56 cm 4 pieces, potongan paralon ukuran 3/4 88 cm 2 pieces, potongan paralon ukuran 3 inci yang panjangnya 1 meter sebanyak 4 pieces, potongan pipa ukuran 2 inci sepanjang 5 cm sebanyak 6 pieces, potongan pipa 2 inci sepanjang 10 cm sebanyak 4 pieces, kemudian overstock 7 pieces, selang 2 meter, tutup 3 inci sebanyak 1 pieces. Selanjutnya alat yang digunakan lagi adalah bor listrik, kemudian mata borehole saw yang kita gunakan untuk membuat lubang pada paralon nantinya, kemudian kabel dan cok listrik. Pada kegiatan yang kedua yaitu penanaman dan perawatan. Pada tahap ini kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama sekali adalah benih samhong, karena memang kita mau mengambil judulnya yaitu budidaya samhong King F1 dengan secara hidroponik di SMK Negeri 1 Simpang Mamplam. Benih yang kita butuhkan adalah 1 kemasan, kemudian kain flanel ukuran 90 x 100 cm 1 lembar. Kemudian nutrisi AB mix 1 paket, gelas ukur 500 ml 1 pieces, kemudian pompa akuarium 1 paket, TDS untuk mengukur kepekatan nutrisi, dan net pot ukuran 5 cm. Sebelum kita melakukan pindah tanam, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah instalasi hidroponik dalam keadaan siap untuk digunakan, memastikan ketersediaan air baku, memastikan pompa dalam keadaan hidup, membuat larutan stok nutrisi AB mix, mengecek kadar kepekatan air baku dengan TDS meter, menambahkan nutrisi ke dalam air, dan kemudian mengecek kepekatan nutrisi menggunakan TDS. Berikut adalah beberapa kegiatan yang telah dilakukan oleh tim KKGS tahun 2021 dari SMK Negeri 1 Simpang Mamplam.
Tahap selanjutnya ialah tahap pemanenan. Sayuran hidroponik bisa dipanen antara usianya 4-6 minggu atau lebih kurang 1 bulan setelah masa tanam, tergantung pada kondisi tanaman tersebut. Teknik panen sayuran hidroponik dapat dilakukan secara keseluruhan atau mengambil sebagian tanaman dan kemudian mengembalikan atau menanam kembali di talang yang kosong tadi. Untuk saat ini kami telah melakukan pemanenan pada sayur samhong dan pakcoy dengan cara mengambil secara keseluruhan pada talang hidroponik. Tahap selanjutnya adalah pemasaran dan penjualan, ataupun ini merupakan tahap yang terakhir. Untuk teknik pemasaran yang kami lakukan, sebelumnya pemasaran adalah kegiatan menyeluruh dan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau instansi dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Dari hasil panen didapatkan bahwa sayuran Samhong King F1 memiliki warna yang cerah dan tidak ada kerusakan sama sekali. Daun segar, tidak layu, tidak berlubang dan tidak berwarna kuning. Teksturnya tidak keras, batang tidak rusak dan mengandung banyak air, bersih dari berbagai kotoran. Akarnya berwarna putih dan ukurannya seragam secara keseluruhan. Untuk teknik penjualan, kegiatan penjualan yang dilakukan di SMK Negeri 1 Simpang Mamplam terhadap panen sayur samhong dan pakcoy dilakukan dengan sangat mudah dan lancar, terlebih dalam kalangan guru yang memiliki kesadaran tentang pentingnya sayur yang baik dan sehat. Malah sebelum masa panen, guru-guru sudah terlebih dahulu mengorder sayuran tersebut. Sungguh hal yang sangat luar biasa ketika panen belum dilakukan, tetapi sayuran sudah ada yang memilikinya dan terjual habis. Sehingga dapat dikatakan pada kegiatan tahap awal budidaya tanaman secara hidroponik ini, proses penjualan hanya berlangsung di kalangan guru dan tenaga pendidik yang ada di sekolah saja, dan itu hanya untuk beberapa orang saja, disebabkan karena ketersediaan sayuran sangat sedikit. Untuk rekayasa hasil penjualan, karena ini adalah kali pertama kami melakukan pemasaran, kami terlebih dahulu menentukan strategi pemasaran yang akan dilakukan, yaitu menentukan target pemasaran. Target pemasaran untuk pemanenan kali ini adalah kalangan guru yang ada di sekolah dan wali murid khusus yang ada di tim KKGSI ini. Bagi guru akan dijual dan bagi wali murid diberikan secara percuma untuk menarik perhatian dan kesan dari masyarakat. Yang kedua, merencanakan produk dan promosi. Target pasar untuk tahap awal kami adalah guru dan seluruh warga SMK Negeri 1 Simpang Mamplam. Untuk selanjutnya, target kami adalah pengenalan kepada masyarakat dan dinas-dinas terkait, sehingga ke depan kami akan fokus ke jumlah produksi, kemasan, dan menentukan promosi. Sebab di daerah ini hidroponik masih termasuk dalam kategori belum terlalu dikenal oleh masyarakat. Kami menjual sayuran dengan harga yang standar sesuai dengan harga yang pernah saya beli pada orang lain di kabupaten lain, yaitu sekitar Rp5.000 per 1/4 kg dan terdapat 2-3 batang dalam satu kemasan. Penentuan harga penjualan juga didasarkan pada analisis usaha tani, dilihat dari biaya yang dikeluarkan selama proses produksi, baik biaya tetap maupun biaya tidak tetap, sehingga dapat dihitung keuntungan yang diperoleh selama melakukan budidaya tanaman Samhong King F1 secara hidroponik. Berdasarkan analisis keuntungan diperoleh kesimpulan bahwa budidaya samhong dan pakcoy ini sangat layak untuk diusahakan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Pada kegiatan budidaya tanaman sayuran samhong dan pakcoy yang kami lakukan dapat disimpulkan bahwa
1. Untuk menyiapkan sumber daya manusia di bidang agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura, diharapkan siswa mampu melakukan budidaya tanaman dengan teknik yang modern seperti hidroponik. Yang kedua, pengetahuan dan keterampilan dalam kegiatan budidaya tanaman sayuran sangat diperlukan. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan perlu dipersiapkan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan penanaman sayuran Sam Hong King F1 dan Pak Choy. Yang keempat, kegiatan perawatan sangat perlu untuk dilakukan karena tanpa perawatan dipastikan tanaman tidak akan tumbuh dengan baik. Dan terakhir, strategi pemasaran dan penjualan perlu diperhatikan dalam melakukan tindakan budidaya secara hidroponik. Untuk saran, dari penjelasan bab 1 sampai bab 3, saran yang dapat disampaikan adalah: pertama, penyediaan alat dan bahan yang lebih banyak untuk produksi sayuran yang lebih besar, seperti yang telah dituliskan dalam pedoman Camp Kreatif Guru SMK tahun 2021. Dan yang kedua, harapannya Camp Kreatif Guru SMK ini tetap berlangsung untuk tahun selanjutnya karena sangat bermanfaat sekali. Saya dan tim sangat merasakan manfaatnya, yang dulunya tidak pernah menerapkan sistem hidroponik di sekolah. Dengan adanya program KKGS ini, banyak ilmu pengetahuan yang kami peroleh. Dengan demikian, kami bisa mengembangkan praktik dan jurusan agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura. Selain itu, siswa menunjukkan pengalaman nyata yang nantinya bisa digunakan untuk memulai usaha dari pembuatan hingga melakukan pemasaran produk untuk mendapatkan keuntungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.